Pernikahan pada pandangan pertama, Zachary dan Serenity. Bab 245. Zachary diam-diam menatap Serenity. Dia tidak melihatnya selama 2 hari dan tiba-tiba merasa suka melihat wajahnya. Pasangan itu saling menatap. Pada akhirnya, Serenity memecah kesunyian. Cuci tanganmu dan bantu aku mengeluarkan piring. Mereka siap melayani. Zachary tidak menolak atau menyetujui secara tegas. Ia mengerutkan bibir tipisnya dan bertanya dengan suara pelan. Mengapa kamu membeli begitu banyak makanan laut? Sebab, ia tidak menerima pemberitahuan pengeluaran apapun dari bank. Apakah Serenity membeli semua makanan laut dari kantongnya sendiri? Meski sempat menemui jalan buntu, Zachary tetap merasa tugasnya sebagai suami adalah menafkahi keluarga. Berapa biayanya? Saya akan mentransfer uangnya kepada Anda nanti. Saya setuju untuk membayar biaya hidup. Serenity menoleh untuk melihat hidangan laut yang disiapkannya. Ia kemudian tersenyum dan menjelaskan, tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Nona Stone membawa ini kembali dari liburan pantainya dan memberikannya kepadaku. Saat kau mengirim nenek pulang nanti, kau bisa membawa beberapa untuk orang tuamu. Semuanya sangat segar. Wajah tampan Zachary berkedut sedikit. Ternyata Elise adalah orang yang memberi Serenity semua ini. Elise dan Serenity seharusnya menjadi pesaing cinta. Tetapi karena Zachary sengaja menyembunyikan identitasnya, kedua wanita itu tampak saling berinteraksi. Tampaknya mereka bahkan menjadi teman baik. Kita tidak seharusnya menerima hadiah tanpa alasan. Nona Stone memberimu begitu banyak makanan laut. Jadi kita tidak seharusnya berhutang budi padanya. Aku akan mentransfer sejumlah uang kepadamu. Beli sesuatu untuk Nona Stone dan anggap saja itu sebagai hadiah balasan untuk semua makanan lautnya. Singkatnya, Zachary hanya ingin mentransfer uang ke Serenity. Itu karena pasangan itu saling menghapus WhatsApp. Dia tidak mau mengakuinya dengan mengambil inisiatif untuk menambahkan kembali Serenity. Jadi dia memutuskan untuk mentransfer sejumlah uang padanya. Selama Serenity bersedia menerima transfer uangnya, dia harus memberikan nomor rekeningnya. Dengan begitu, dia bisa terang-terangan menambahkan istrinya di WhatsApp tanpa malu. Serenity tidak berpikir sebanyak Zachary dan langsung menolak tawaran Zachary. Dia berkata, Nona Stone dan saya sudah berteman. Jadi jangan pedulikan sopan santun itu. Jika saya bersikap perhitungan dengannya, dia akan marah dan berpikir bahwa saya meremehkannya. Juga, aku mengajari Nona Stone sebuah trik. Jadi Nona Stone yang memberiku semua makanan laut ini bisa dianggap sebagai pembayaran. Karena aku menjadi konsultan hubungannya. Zachary terdiam. Cepat cuci tanganmu dan bantu sajikan hidangan. Makanan laut tidak akan anat jika sudah dingin. Serenity mengambil sepiring udang dan berjalan mengelilingi Zachary untuk pergi keluar. Serenity. Zachary memanggilnya dengan suara rendah. Serenity berhenti, menoleh ke arahnya, dan bertanya, "Ada apa?" Zachary menatapnya tetapi dia kehabisan kata-kata. Melihat Serenity sudah tidak sabar dan hendak pergi lagi, dia tidak mengatakan apapun untuk mendamaikan hubungan mereka. Dia hanya berkata, "Tidak ada." Serenity memelototinya, berbalik, dan berjalan keluar dapur. Zachary adalah satu-satunya yang tersisa di dapur kecil itu. Dia sedikit frustrasi. Setelah hening selama 1 menit, dia akhirnya mencuci tangannya dan membantu menyajikan hidangan. Elise memberi Serenity berbagai jenis makanan laut. Serenity memasak sebagian dari masing-masingnya yang memenuhi meja. Jasmine juga membeli beberapa botol minuman. Semua orang duduk mengelilingi meja dan makan enak. Bahkan Sonny menikmati makanannya. Sonny suka udang, tetapi dia terlalu muda untuk mengupas kulitnya. Jadi ibunya harus mengupasnya untuknya. Serenity menyayangi keponakannya dan merasa kasihan kepada saudara perempuannya yang kelelahan karena berjalan-jalan sepanjang pagi mencari pekerjaan. Karena itu, ia mengenakan sarung tangan sekali pakai, mengupas kulit kerang untuk keponakannya, dan berkata kepada saudara perempuannya, "Kakak makanlah, aku akan mengurus Sonny. Saya baik-baik saja, kamu bisa makan." Liberty mengambil beberapa ikan untuk putranya dan memintanya untuk memakan ikan, bukan hanya udang. Nenek May mengagumi ikatan yang kuat antara kedua saudari itu.
Bab 246. Nenek Mei memperhatikan cucunya. Sibuk makan dan tidak memperhatikan cucu mertuanya. Maka diam-diam dia menyenggol kaki cucunya ke bawah meja. Zachary menatap neneknya dengan mata gelap dan polosnya. Berpura-pura tidak mengerti apa yang dimaksud neneknya dengan dorongan itu. Nenek Mei merasa frustrasi. Pada awalnya, Nenek Mei dan suaminya berusaha sekuat tenaga untuk membesarkan cucu, sulungnya sebagai penerusnya dan mencurahkan segala upayanya untuknya. Namun mengapa hasilnya kurang memuaskan? Nenek Mei pasti puas dengan kemampuan Zachary. York Corporation melonjak ke puncak dan berkembang lebih cepat dan lebih baik daripada Stone Group setelah diserahkan kepada Zachary. Namun, dalam hal kehidupan cinta, Nenek Mei merasa bahwa cucunya memiliki EQ negatif. Kupas udang untuk Serenity. Nenek Mei tidak punya pilihan selain mengingatkan cucunya dengan suara pelan. Zachary tidak tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan bagus seperti itu. Dia mengerutkan bibir tipisnya dan berpikir, dia punya tangan. Nenek Mei mengenal Zachary dengan baik karena dialah yang membesarkannya. Begitu Zachary mengerucutkan bibirnya, dia sudah tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dia melotot ke arah cucunya. Setelah menerima tatapan mengancam dari neneknya, Zachary diam-diam mengeluarkan sepasang sarung tangan sekali pakai dari kotak. Memakainya, mengulurkan tangannya yang panjang, dan meletakkan sepiring udang di depannya. Dia berkata dengan lembut, "Serenity, kamu bisa makan. Aku akan mengupas udang untuk Sonny." Nenek Mei terdiam. Dia ingin Zachary memperhatikan Serenity, tapi mengapa dia memperhatikan Sonny? Benar-benar bocah yang tidak bisa diharapkan. Serenity setuju untuk membiarkan Zachary melakukan pekerjaan berat dan melepas sarung tangan sekali pakainya. Zachary dengan cepat mengupas udangnya. Tak lama kemudian, piring kecil Sonny penuh dengan daging udang. Zachary terus mengupas udangnya, namun alih-alih menaruh udang tersebut ke piring Sonny, ia malah meletakkan udang itu kembali ke piring tempat asalnya. Bab 247. Melihat Zachary belum pergi, Serenity menoleh dan bertanya, "Ada apa?" Zachary mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Tidak ada. Aku akan kembali ke kantor dulu." "Oke." Serenity merespons dengan santai, lalu menoleh kembali untuk membersihkan piring. Setelah lama menatap punggung Serenity, Zachary berbalik dan berjalan keluar dapur. Nenek Mei sedang bermain dengan Sonny. Ketika dia melihat cucunya keluar dari dapur, dia terlihat tidak senang dan berkata, "Zach, kenapa kamu tidak membantu Serenity mencuci piring? Dia sibuk sepanjang pagi dan pasti sangat lelah." Para pria York sangat mencintai istri mereka. Nenek Mei melihat bahwa putra-putranya penuh perhatian dan menyayangi menantu perempuannya. Lalu mengapa cucunya begitu tidak pengertian terhadap menantu cucunya? "Serenity tidak membutuhkan bantuanku. Nanak, aku akan kembali ke kantor," kata Zachary dengan suara pelan dan berjalan melewati neneknya. Wanita tua itu membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi Zachary sudah keluar dari toko buku dengan langkah besar. Pada akhirnya, Nenek Mei menghela nafas dan menahan kata-katanya. Segera, Zachary mengendarai mobilnya dan meninggalkan pintu masuk sekolah Willspoon. Segera setelah itu, Zachary menerima telepon dari Josh. "Ada apa?" Zachary berhenti di lampu lalu lintas dan menunggu sampai lampu berubah menjadi hijau. "Noah Hunt, sepupumu ditangkap." "Dia bukan sepupuku." Zachary dengan dingin mengoreksi cara temannya memanggil Noah. Dia masih menemui jalan buntu dengan Serenity dan tidak tahu berapa lama pernikahan mereka akan bertahan. Karena itu, dia tidak akan menganggap keluarga Hunt sebagai keluarganya. Bahkan Serenity tidak memperlakukan kerabatnya sebagai keluarga. Oke, dia bukan sepupumu." Josh tahu apa yang dilakukan para keluarga Hunt terhadap Serenity dan kakaknya. Jadi dia sadar dia telah bertindak terlalu jauh dengan leluconnya tadi. No membawa sekelompok gangster untuk mengancam Serenity dan ingin memukulinya. Tapi Serenity malah memukuli mereka dan memanggil polisi. Mereka sekarang ditahan di kantor polisi. Serenity tidak terluka. Jadi para gangster itu ditahan saja. Apa yang ingin dilakukan para keluarga Hunt lagi? Zachary menginstruksikan Josh untuk mengatur seseorang untuk mengawasi pergerakan para keluarga Hunt.
sehingga dia akan tahu apa yang mereka lakukan sebelum Serenity. Mereka ingin menyelamatkan Noe. Zachary menjelaskan. Dia mengumpulkan sekelompok preman untuk menakut-nakuti Serenity. Jika Serenity tidak tahu cara bertarung, mobilnya akan hancur dan dia akan terluka. Dia bahkan mungkin akan dirampok. Mereka jelas-jelas mencoba membajak mobilnya. Jadi penahanan adalah hukuman yang terlalu ringan. Jas tertawa. Aku tidak percaya istrimu bisa bertarung dengan baik. Oke, aku mengerti. Zachary tidak berkata apa-apa saat temannya memuji kemampuan bertarung Serenity. Apakah kamu masih di toko istrimu? Apakah kalian berdua berdamai? Cepat bujuk dia. Gadis mudah dibujuk. Ambilkan saja dia 2 karangan bunga atau sesuatu yang dia suka. Jika kamu tidak tahu apa yang dia suka, kamu bisa norak dan transfer sejumlah uang padanya. Beri dia lebih banyak dan buatlah hujan uang. Saya jamin dia akan memaafkanmu. Aku sedang dalam perjalanan kembali ke kantor. Aku harus mengemudi sekarang. Sampai jumpa. Zachary menutup telepon dan berpikir, apa yang disukai Serenity? Dia memang memiliki kesempatan untuk mengenalnya dengan cukup baik, untuk mengetahui apa yang disukainya. Kecuali bahwa dia adalah seorang pecinta kuliner yang suka makan. Tak lama setelah mereka mendapat surat nikah, Serenity menemani Jasmine ke pesta makan malam. Pengawal Zachary melihat Serenity dan memberitahunya bahwa kedua wanita itu berada di sudut sepanjang malam, makan dan minum. Mereka menyelinap pergi setelah mendapat jatah makanan dan minuman tanpa ada niat untuk berteman dengan orang-orang kaya di sana. Bab 248. Tidak heran Jasmine dan Serenity adalah sahabat karib. Mereka bagaikan 2 kacang dalam 1 polong. Cara paling norak untuk membujuk seorang gadis adalah memberinya uang. Ketika Zachary berada di toko, dia memberitahu Serenity bahwa mereka tidak dapat menerima makanan laut Elise secara gratis. Jadi, dia ingin mentransfer uang ke Serenity dan memintanya untuk memberikan uang kepada Elise agar tidak berhutang budi pada Elise. Namun, Serenity membantah dengan begitu jujur hingga dia tidak bisa berkata-kata. Mereka menghapus WhatsApp masing-masing dan Serenity memblokir nomornya. Jika Serenity tidak bisa mengirim pesannya, bagaimana Zachary bisa mengirimnya uang dan membuat hujan? Zachary menyesal telah bertindak picik hanya karena sedikit kesalahpahaman. Dia perang dingin dengan istrinya dan menghapus WhatsApp-nya. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa menambahkannya kembali. Di Waltham Electronics, Hank keluar dari kantor manajer umum dengan senyum kemenangan. Ketika Jessica melihat bosnya kembali dengan senyum cerah, dia segera mengikutinya ke kantor dan menutup pintu. Tuan Brown, apa yang bos katakan padamu? Kamu terlihat sangat bahagia. Hank meletakkan dokumen yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh bosnya sebelum dia mengulurkan tangan untuk meraih lengan Jessica dan menariknya mendekat. Dia memeluk pinggang rampingnya dan berkata sambil tersenyum, Jessica, coba tebak, apakah dia memberimu promosi atau kenaikan gaji? Hank menggelengkan kepalanya. Ada 2 wakil manajer umum di atasnya. Salah satu dari 2 wakil manajer umum itu adalah teman bosnya. Dan yang lainnya adalah adik laki-laki bosnya. Jadi, mustahil bagi Hank untuk dipromosikan menjadi wakil manajer umum. Hank merasa puas menjadi seorang manajer. Ia juga tidak akan mendapat kenaikan gaji. Paling-paling, ia akan mendapat bonus tambahan. Sekarang setelah ia bisa menghasilkan uang tambahan, ia tidak peduli dengan bonus. Kamu sangat menyebalkan. Saya tidak ingin menebak-nebak lagi. Cepat beritahu aku, apa kabar baiknya? Jessica menatapnya genit. Hank mencium pipinya dan berkata dengan suara serak, aku akan memberitahumu jika kau membiarkanku menciummu. Bukankah kamu baru saja menciumku? Hank menatapnya dengan penuh kasih sayang. Jessica melihat ekspresi kerinduan Hank. Jadi dia akhirnya menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya dengan penuh semangat. Setelah ciuman Prancis mereka, Hank berkata, bos tidak memberi saya kenaikan gaji atau promosi, namun memberi saya undangan ke resepsi bisnis dan meminta saya untuk hadir menggantikannya. Malam ini, ia mengatakan para elit dunia usaha akan menghadiri acara ini. Ini menunjukkan bahwa bos mempercayai saya.
saya akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertemu dengan petinggi lainnya, yang akan sangat membantu saya di masa depan. Hank senang bosnya mempercayainya untuk memberinya kesempatan memasuki masyarakat kelas atas. Menurut pernyataan bosnya, Hank tidak akan dapat berpartisipasi dalam acara ini jika bos dan kedua deputinya tidak dapat hadir. Itu benar-benar membuatnya tersanjung. Jessica, tolong temani aku ke acara malam ini. Resepsinya diadakan di Wilspoon Hotel yang tidak akan dibuka untuk umum malam ini. Demi menyenangkan Jessica, Hank sering membawa Jessica ke Hotel Wilspoon bersamanya. Oleh karena itu, mereka cukup akrab dengan hotel termewah di kota itu. Namun hal itu tidak sebanding dengan menghadiri resepsi malam ini. Sebagai seorang VIP, mendengar hal itu, Jessica tampak gembira dan berkata sambil tersenyum, "Kau benar, bos memberimu kesempatan ini karena dia sangat menghargaimu dan mempercayaimu. Apa kau benar-benar ingin membawaku ke sana? Kenapa kau tidak membawa istrimu saja?" Biasanya setiap orang akan membawa pasangannya untuk menghadiri acara seperti itu. Tentu saja, beberapa bos akan pergi dengan sekretaris mereka. Saat mendengar Liberty, senyum di wajah Hank menghilang. Dia berkata dengan nada jijik, "Lebih baik aku pergi sendiri daripada membawa Liberty bersamaku." Bab 249. Liberty itu gemuk dan jelek. Dia hanya akan membuatku malu jika aku membawanya ke sana. Semua orang akan menertawakanku. Setelah Hank selesai berbicara, dia mencubit wajah cantik Jessica dan memujinya. "Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Jessica, kamu adalah biji mataku sekarang. Dan aku tidak punya perasaan apapun padanya lagi. Aku tidak bisa memaafkannya karena mengejarku di sepanjang blok dengan pisau dapur. Meskipun dia meminta maaf dan memperlakukanku lebih baik dari sebelumnya, aku tidak bisa memaafkannya. Jika aku tidak berlari cukup cepat hari itu, dia akan menikamku sampai mati. Dia kejam. Saya sudah mengenalnya selama bertahun-tahun dan baru menyadari betapa kejamnya dia hari itu. Kalau bukan karena Sonny, aku tidak mau kembali ke rumah itu. Selain itu, ibu dan saudara perempuan saya menyebutkan bahwa saya membeli rumah sebelum menikah, dan saya membayar uang muka dan membayar angsuran. Jadi mengapa saya harus membiarkan dia tinggal di sana? Hubungannya dengan keluargaku tidak baik. Jessica, kamu sudah bertemu dengan orang tua dan saudara perempuanku. Apa pendapatmu tentang mereka? Jessica memikirkannya dan berkata, "Mereka baik-baik saja. Orang tuamu, kakak perempuanmu, dan kakak iparmu semuanya mudah bergaul dan sopan." Dia sangat memperhatikan Hank di depan keluarga Brown dan merawatnya dengan baik. Keluarga Brown tidak buta. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui hubungannya dengan Hank? Meskipun keluarga Brown tidak antusias terhadapnya, mereka juga tidak memusuhi dia karena dia adalah kekasih Hank. Mereka masih berperilaku baik. Kemudian, ketika Nyonya Brown melihat bahwa Jessica terlalu baik kepada Hank, sikap Nyonya Brown terhadapnya membaik drastis. Chelsea bahkan mengajak Jessica berbelanja dan membelikannya beberapa baju baru yang mahal. Keluargaku sangat baik. Mereka biasanya memperlakukan Liberty dengan baik. Tetapi Liberty tidak akur dengan keluargaku. Dia menjelek-jelekan orang tua dan saudara perempuanku. Singkatnya, dia menganggap semua orang di keluargaku mengerikan dan dia adalah orang terbaik di dunia. Jika Liberty mendengar ini, dia akan marah. Keluarga Brown pandai berpura-pura. Liberty telah bekerja di tempat kerja selama beberapa tahun dan bukan orang bodoh. Tetapi dia ditipu oleh Hank dan keluarganya. Sebelum menikah, keluarga Hank memperlakukannya dengan baik dan sangat baik hingga tahun pertama pernikahan mereka. Liberty merasa ia telah menikahi orang yang tepat. Setelah Sonny lahir, keluarga Brown mungkin berpikir bahwa memiliki anak akan membuat pernikahan Hank dan Liberty stabil. Jadi mereka mulai memperlihatkan warna asli mereka. "Keluargamu sangat baik. Apakah Liberty masih belum puas?" Dia meminta terlalu banyak. Jessica ingin menjadi lebih baik dari Liberty dan mengalahkannya dalam segala hal. Mungkin karena adiknya. Setelah Liberty dan aku menikah, adiknya tinggal bersama kami. Meskipun adik iparku ikut menyumbang biaya hidup, dia hanya memberi $2.000 sebulan. Apa gunanya? Sekarang semuanya mahal sekali.
Saya Jati tidak sabaran karena dia sudah lama tinggal bersama kami. Adik ipar saya orangnya bijaksana dan pindah atas kemauannya sendiri. Tetapi Liberty terus mengamuk. Saya sudah ceritakan alasan saya bertengkar dengannya. Dia marah karena mengira saya mengusir adiknya. Jati dia tidak memasak untuk saya. Dia tidak mencuci pakaianku dan hanya mengerjakan setengah dari semua pekerjaan rumah. Dan saya harus menyelesaikan setengahnya. Aku sangat sibuk bekerja dan aku harus menghadapinya saat aku pulang. Itulah sebabnya aku bertengkar dengannya dan memukulnya karena marah. Siapa yang tahu dia orang gila? Dia memegang pisau dapur dan mengejarku sampai ke blok. Jika saya tidak berlari secepat yang saya bisa, Anda mungkin harus berbicara dengan saya di kuburan saya. Setelah mendengar ini, Jessica patah hati dan berkata, "Sayang, kamu mengalami kesulitan. Jangan membicarakannya lagi, agar tidak merusak suasana hatimu yang baik." Jam berapa resepsi malam ini? Aku tidak punya gaun. Dimulai pukul 6:30. Tidak apa-apa. Aku akan mengajakmu keluar sekarang untuk membeli 2 set pakaian. Kami mungkin harus lebih sering menghadiri acara seperti itu di masa mendatang. Jati, sebaiknya Anda membeli 2 di antaranya. Hank pelit dengan Liberty. Ia memulihkan diri di rumah orang tuanya setelah dipukuli oleh Liberty dan meminta Liberty untuk mengembalikan bagian biaya hidupnya. Namun, ia sangat murah hati kepada Jessica. Bab 250. Hank segera berhenti bekerja dan membawa Jessica keluar. Dia adalah manajernya dan Jessica adalah sekretarisnya. Biasanya, Hank akan mengajak Jessica bersamanya setiap kali dia pergi keluar untuk urusan bisnis. Jati tidak ada yang akan mengatakan apapun saat mereka berdua meninggalkan kantor bersama. Petugas kebersihan melihat Hank pergi bersama Jessica di pintu masuk kantor dan berkata kepada seorang penjaga keamanan tua, "Tuan Brown dan Nyonya Yates keluar masuk bersama sepanjang hari. Apakah Liberty tidak khawatir Tuan Brown akan berselingkuh?" Liberty dulu bekerja di kantor yang sama dengan Hank. Jati, karyawan lama, masih mengingatnya. Penjaga keamanan tua itu memandang petugas kebersihan dengan aneh. Setelah melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang lain di sana, petugas keamanan itu merendahkan suaranya dan berkata kepada petugas kebersihan, "Anda membersihkan kantor setiap hari dan memeriksa seluruh gedung. Tidakkah Anda tahu apa yang terjadi? Tuan Brown dan Nyonya Yates berselingkuh. Bagaimana mungkin Anda tidak mengetahuinya?" Petugas kebersihan terkejut dan bertanya dengan penuh minat, "Bagaimana Anda tahu?" Siapapun yang memiliki mata dapat melihatnya. Nona Yates selalu berpakaian bagus dengan merek-merek besar sepulang kerja dan membawa tas LV berukuran 5 digit. Dengan penghasilannya, bagaimana dia bisa membelanjakan uang sebanyak itu? Dia juga berasal dari keluarga biasa-biasa saja. Tentu saja, pakaian, tas, dan perhiasannya diberikan oleh Tuan Brown. Beberapa orang juga melihat keduanya makan malam bersama sepulang kerja. Bagaimanapun, mereka sangat akrab satu sama lain. Tidak ada yang akan mempercayainya jika mereka mengatakan itu bukan sebuah barang. Petugas kebersihan berkata, "Liberty tidak mengetahui hal ini bukan? Mereka mengundang semua orang ke pernikahan mereka saat itu. Dan saya masih ingat betapa cantiknya Liberty di hari pernikahan mereka. Sedemikian rupa sehingga orang-orang tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Baru beberapa tahun berlalu, tapi Tuan Brown punya kekasih baru. Laki-laki benar-benar tidak bisa menyimpannya di celana ketika mereka punya uang. Dia merasa kasihan pada Liberty. Liberty jarang mengunjungi Tuan Brown selama 2 tahun terakhir dan tidak tahu apa yang terjadi. Dia mungkin tidak tahu bahwa Tuan Brown berselingkuh. Nona Yates bukan gadis yang sederhana. Tunggu saja. Suatu hari, Nona Yates akan mengungkap ini kepada Liberty dan memaksa Liberty untuk bercerai. Petugas kebersihan berkata sambil menghela nafas, "Kami pikir Liberty sangat diberkati untuk menikah dengan seorang pria muda dan menjanjikan seperti Tuan Brown. Atasan kami sangat menghargai Tuan Brown. Jadi dia pasti memiliki masa depan yang menjanjikan. Siapa yang tahu? Hank memang memiliki karier yang sukses, tetapi ia tidak berbeda dengan lelaki-lelaki tak berperasaan yang menelantarkan istri-istri mereka saat mereka menjadi kaya dan mengkhianati Liberty. Tidak ada yang memberitahu Liberty tentang ini.
Petugas keamanan tua itu berkata, sudah bertahun-tahun sejak Liberty meninggalkan perusahaan. Siapa yang akan mengingatnya? Dia memberikan manfaat bagi orang lain. Jetty sudah baik bagi mereka untuk menyambutnya saat bertemu dengannya. Hank adalah manajer perusahaan yang sangat dihargai dan dipercaya oleh atasannya. Ia bisa membawa manfaat lebih bagi rekan-rekannya. Jetty, semua orang secara alami akan menyukai Hank, kecuali Liberty mengetahuinya atau Jessica mengambil inisiatif untuk memaksa Liberty bercerai. Tidak seorang pun akan memberitahu Liberty bahwa Hank berselingkuh. Masyarakat ini terlalu pragmatis. Bab 251. Di malam hari, ketika hari kerja akan segera berakhir, Josh mengetuk pintu kantor CEO dan masuk sambil membawa setumpuk dokumen di pelukannya. Zachary mengangkat kepalanya dan menatapnya sejenak sebelum kembali bekerja. Setelah Josh duduk, Zachary berkata, "Apa gunanya sekretarismu? Dia hamil, aku sedang memperhatikannya. Saya tidak ingin dia berlari bolak-balik dan melelahkan dirinya sendiri. Suaminya mungkin akan datang mencariku saat itu. Jadi aku melakukannya sendiri." Josh meletakkan tumpukan dokumen di depan teman baiknya. "Saya sudah memeriksanya. Tidak ada masalah dengan itu, jadi Anda tinggal menandatanganinya saja." Setelah dia meletakkan dokumennya, dia bangkit untuk menuangkan segelas air hangat untuk dirinya sendiri. Dia duduk kembali dan mulai meminum airnya, sambil melihat pria yang duduk di seberangnya. Zachary sangat tampan. Bahkan jika wajahnya tegang sepanjang hari dengan ekspresi dingin dan serius, itu tidak cukup untuk menutupi ketampanannya. Di zaman ini di mana penampilan adalah segalanya, gadis-gadis dan remaja putri pasti akan jatuh cinta padanya begitu mereka melihatnya sekilas beberapa kali. Mungkin ada pengecualian, untuk dia adalah Nyonya CEO mereka. Jess mengagumi Serenity tanpa diragukan lagi. Hanya dalam waktu lebih dari sebulan, dia berhasil mengubah pohon Ya Corporation yang paling dingin dan keras. CEO mereka menjadi kuncup bunga, dan bahkan tampak seperti kuncup yang akan mekar. Dan yang lebih penting, Serenity tidak jatuh cinta pada Zachary. Bagaimana dia bisa melindungi hatinya? Zachary memperlakukannya dengan cukup baik. Para pengagum di luar sana hanya melihat sekilas Zachary beberapa kali, tetapi tidak dapat melupakannya selama bertahun-tahun setelahnya. Seperti Elise Stone, dia memang seperti itu. Setelah tidak mampu melupakannya selama beberapa tahun, dia mencoba mengejarnya lagi. Di sisi lain, Jess melihat Zachary memperlakukan Serenity dengan sangat baik dan bahkan membuat banyak pengecualian untuknya. Tetapi Serenity masih bisa melindungi hatinya dan tidak tergerak. Itulah bagian yang membuat Jess mengaguminya. "Apa yang kamu lihat?" Zachary belum mengangkat kepalanya, tapi dia tahu temannya sedang menatapnya. "Melihat wajah tampanmu, Zachary, kamu benar-benar tampan. Kamu hanya pemarah dan suka menyendiri. Jika Anda adalah tipe orang yang lembut dan perhatian, orang mungkin mengira Anda adalah seorang wanita. Jika Anda seorang wanita, bagaimana orang lain bisa menyukaimu? Tapi untukku, jika kamu seorang wanita, aku akan melakukan apa saja agar bisa tetap bersamamu dan menikahimu." Zachary membolak-balik dokumen yang dibawa Jess dan mempelajarinya dengan saksama. Setelah memastikan tidak ada masalah dengan dokumen tersebut, barulah ia menandatanganinya. "Bukankah ada resepsi bisnis malam ini?" "Ya, apakah kamu berencana untuk pergi?" "Jika kamu berencana pergi, penyelenggara mungkin akan berdansa kegirangan selama sebulan dan membanggakannya selama 10 tahun ke depan." Resepsi bisnis yang diadakan di Hotel Wills pun malam itu tidak dapat dianggap sebagai resepsi tingkat tinggi. Para undangannya adalah manajemen menengah di perusahaan besar atau bos perusahaan kecil. Seseorang seperti Zachary, yang berada di posisi teratas, tidak akan pernah mengambil bagian dalam resepsi bisnis seperti malam ini. Tentu saja, jika Zachary ingin pergi, dia bisa. "Jika Anda ingin pergi, saya akan meminta Tuan Mary menunggu Anda." Tuan Mary adalah seorang manajer, salah satu anak perusahaan di bawah Ya Corporation. Jess telah mengatur agar dia ikut serta dalam resepsi setelah dia menganalisis undangan yang dikirimkan Ya Corporation oleh penyelenggara.
Itu karena anak perusahaan yang dikelola Tuan Mari baru saja dibuka dan masih perlu membangun jaringan untuk mendapatkan bisnis. Mengambil bagian dalam resepsi bisnis dan mengenal beberapa manajer lama akan memperlancar jalan di hadapannya. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan bisnis mereka, aku tidak pergi. Aku hanya bertanya. Zachary jarang menghadiri pertemuan yang diadakan oleh kalangan atas. Apalagi bisnis penerimaan seperti itu, dia hanya ingin pergi ke hotel untuk minum. Ada sesuatu yang ada dalam pikiranmu. Kalau tidak, kau tidak akan mengungkapkannya begitu saja. Aku ingin minum 1 atau 2 gelas, kata Zachary acuh tak acuh. Dia memiliki kamar presidensial khusus untuk digunakannya di Hotel Wilspoon, yang terletak di lantai paling atas. Dulu, jika sosialisasinya terlambat, dia tidak akan pulang ke rumah dan hanya tinggal di dalam hotel. Bab 252. Mau ikut, tidak peduli dimanapun itu. Dimanapun Zachary tinggal, selalu ada banyak koleksi anggur berkualitas. Tidak, terima kasih. Aku takut mabuk lagi. Kalau kamu mabuk, kamu ada yang mengurus istrimu. Aku hanya seorang diri, tidak akan ada yang mengurusku bahkan jika aku keracunan alkohol dan meninggal. Kamu membuat dirimu tampak sangat menyedihkan. Anda juga bisa pergi kencan buta untuk mendapatkan seorang istri yang menjagamu. Josh terkekeh. Dengan kamu sebagai contohnya, kupikir sebaiknya aku dengan patuh menunggu nasibku datang. Ada apa denganku? Aku baik-baik saja. Tentu, kau baik-baik saja. Begitu hebatnya sampai-sampai ekspresimu tidak menghangat sedikit pun. Selama beberapa hari terakhir, efisiensi kerjamu meningkat pesat. Tetapi kau telah membuat hidup lebih sulit bagi mereka yang berada di bawahmu. Beberapa hari ini, semakin banyak orang yang secara otomatis mengajukan diri untuk bekerja, lembur bahkan hingga larut malam. York Corporation tidak akan memaksa karyawannya untuk bekerja lembur selama mereka berhasil menyelesaikan pekerjaannya. Mereka tidak hanya tidak perlu bekerja lembur, mereka juga bisa pulang kerja lebih awal. Akan tetapi, apabila pekerjaan mereka tidak selesai pada hari itu, mereka akan bekerja lembur atas kemauan mereka sendiri karena pekerjaan hari itu tidak dapat ditunda ke hari berikutnya. Akibat perang dingin dengan istrinya, suasana hati Zachary sedang buruk dan mengarahkan seluruh perhatiannya pada pekerjaannya. Dia awalnya adalah pekerja yang cepat, tetapi ketika seluruh perhatiannya terfokus pada pekerjaannya, efisiensinya meningkat pesat. Ini membuatnya berhasil menyelesaikan pekerjaan selama 3 hari dalam sehari. Maka kehidupan orang-orang yang berada di bawahnya menjadi lebih sulit. Tuan Chapman begitu sibuk, sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk minum air. Zachary meletakkan penanya. Apakah mereka mengeluh padamu? Di York Corporation, Zachary sebagai CEO tentu saja merupakan sosok yang ditakuti dan dihormati oleh semua orang. Ketika karyawan memiliki keluhan, mereka hanya berani menyampaikannya kepada Josh, karena Josh memiliki rasa belas kasih dan tidak bersikap dingin dan acuh tak acuh seperti Zachary. Ditambah lagi, Zachary mempercayai Josh dan sangat bergantung padanya, dan mereka pun berteman baik. Memberitahu Josh sama dengan memberitahu Zachary. Tidak, tapi aku punya mata. Zachary, dengarkan aku dan kamu akan baik-baik saja. Malam ini, belilah hadiah untuk pulang dan membujuk istrimu. Josh dalam hati berpikir dengan sangat bersikeras bahwa jika Zachary seperti ini setiap hari, dia juga tidak akan tahan. Bahkan dia harus berjuang untuk mendapatkan kesempatan bernapas. Saat dia mengatakan itu, dia mengambil pohon kawat tembaga untuk dilihat. Zachary telah memajangnya di mejanya. Josh tahu bahwa itu diberikan kepada Zachary oleh istrinya. Dan alasan mengapa itu dipajang di sana adalah karena Zachary telah jatuh cinta pada Serenity. Namun orang lain yang tidak tahu tentang ini akan secara sepihak berpikir bahwa itu mengikuti tren dan membantu bisnis Serenity. Tentu saja, Zachary, pria keras kepala dan dingin itu, tidak akan pernah mengakui hal itu. Josh juga tidak ingin Zachary mengakui bahwa dia terlalu cepat jatuh cinta pada Serenity. Karena itu berarti tidak akan ada pertunjukan untuk ditonton lagi. Sungguh menyenangkan melihat Zachary yang canggung. Zachary berpikir, jika kamu bosan,
Ada sesuatu yang membutuhkan bantuanmu untuk mencari tahu. Jess langsung melambaikan tangannya sebagai tanda. Tidak, aku sangat sibuk. Sungguh, aku sama sekali tidak bosan. Kamu butuh bantuan apa? Dia adalah pembuat skandal yang buruk, dan itulah cara Zachary berhasil menguasainya. Bantu saya menyelidiki Hank Brown dari Waltham Electronics. Dia adalah seorang manajer di Waltham yang sangat dipercaya oleh bosnya. Kenapa? Kamu berencana memburu dia? Tidak. Tunggu, nama itu agak familiar. Menurutku dia. Oh, dia kakak iparmu itu, kan? Jess memiliki ingatan yang baik dan langsung mengingatnya. Dia tidak ingin tahu terlalu banyak. Bukan salahnya jika bosnya selalu memintanya untuk menyelidiki berbagai hal. Dia hanya mengetahuinya karena dia tidak mempunyai pilihan lain. Itu dia. Aku curiga dia berselingkuh. Suruh orang-orang Anda mengumpulkan bukti perselingkuhannya dan berikan kepada saya. Jangan biarkan terlalu banyak orang mengetahui hal ini. Saya juga tidak 100% yakin tentang hal ini. Bab 253. Jess tidak heran Hank Brown berselingkuh. Dia berkata, kakak iparmu itu berubah terlalu banyak setelah menikah. Setelah Hank Brown mendapat promosi jabatan, wanita manapun di sekitarnya akan lebih baik. Sekarang waktu telah berlalu, dia secara alami akan mulai ditolak olehnya. Tatapan mata Zachary dingin, begitu pula nada suaranya. Mengapa dia berubah begitu banyak? Karena dia mencintainya dan tidak boleh tubuhnya berubah. Dia melahirkan seorang anak untuknya, dan setelah itu, agar dia bisa fokus pada pekerjaannya, dia membesarkan anak itu dan mengurus seluruh rumah tangga sendirian. Dia menyerahkan masa mudanya dan kecantikannya untuknya. Dia juga bisa membuktikan bahwa penampilannya berbeda sebelum dan sesudah pernikahannya. Liberty telah banyak berubah. Dia setidaknya harus menurunkan berat badan. Tapi itu bukan alasan Hank berselingkuh. Sifat buruknya telah lama ada dalam diri Hank. Tapi itu belum tampak sebelumnya. Sekarang dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia menjadi sombong dan mulai memandang rendah istrinya. Memperlakukannya dengan jijik. Jika Hank benar-benar menganggap Liberty terlalu jelek di negara bagian ini, dia bisa saja memintanya untuk menurunkan berat badannya. Liberty masih memiliki perasaan padanya. Ia pasti akan berusaha keras untuk menurunkan berat badan jika diminta Hank. Sebaliknya, Hank berusaha menindas Liberty dalam setiap aspek pernikahan dan kehidupan mereka bersama, mencari-cari kesalahannya di setiap kesempatan, dan bahkan menyarankan agar mereka membagi pengeluaran. Rumah tangga mereka menjadi dua. Apakah Hank tidak tahu bahwa Liberty tidak bekerja saat ini dan tidak mempunyai penghasilan? Benar, seorang pria yang baik dan berprinsip tidak akan mengubah hatinya bahkan jika istrinya menjadi wanita gemuk seberat 200 pon. Seorang pria yang setia tidak akan berselingkuh karena istrinya menjadi jelek atau bertambah gemuk. Ketika sampai pada hal itu, Hank muak dengan Liberty. Mungkin saja dia sengaja membuat Liberty bertambah berat badan sehingga dia punya alasan untuk merasa jijik padanya dan berselingkuh. Pastikan Hank Brown tidak mengetahui hal ini. Tenang saja, aku yang mengurusnya. Apa kau masih tidak percaya? Aku bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik, kecuali anak buahku ingin dia tahu. Kita akan menggali semua itu hingga 18 generasi ke belakang dalam silsilah keluarganya dan dia tetap tidak akan tahu tentang itu, kata Jess sebagai jaminan. Zachary, ini ide yang cukup bagus darimu. Saat kau menyerahkan bukti Hank, kalau begitu, ceritakan saja perselingkuhan Brown kepada istrimu. Dia pasti akan berterima kasih padamu dan kalian berdua akhirnya bisa berbaikan dan bersikap seperti dulu lagi. Sudut mulut Zachary mengejang, menjadi seperti sebelumnya saat saya pertama kali tidak mengenal satu sama lain. Saya bahkan tidak dapat mengingat namanya. Jess terdiam. Baiklah, itu bukan hal yang tepat untuk dikatakan. Setelah meminta Jess untuk memeriksa Hank Brown, Zachary menyerahkan tumpukan dokumen yang telah dia tanda tangani dan dengan lembut berkata, kamu bisa pulang kerja sekarang. Aku ingin, tapi aku masih ada urusan bisnis yang harus aku hadiri malam ini. Zachary terdiam. Benar, dia juga harus menghadiri acara bisnis.
ketika Zachary mendiskusikan bisnis dengan orang lain. Biasanya hal itu terjadi di perusahaan atau di kamar presidensialnya di Wildspoon Hotel. Baiklah, dia tidak perlu pergi ke hotel untuk minum malam ini. Dia boleh minum sebanyak yang dia mau di acara bisnis. Di tempat lain, Serenity memberikan sebagian makanan laut yang diberikan Elise kepadanya untuk dibawa pulang dan dimakan oleh saudara perempuannya. Ia juga memberikan sebagian kepada Jasmine. Meskipun keluarga Jasmine tidak kekurangan makanan anak dan makan makanan laut setiap hari, ia dengan senang hati menerimanya karena sahabatnya lah yang memberikannya. Saat Callum tiba untuk menjemput Nenek May, Serenity mengeluarkan sekantong makanan laut terbesar. Ketika dia melihat kakak iparnya membawa tas besar dengan susah payah, dia buru-buru keluar dari mobil dan bergegas ke depan untuk mengambilnya. "Seren, ini berat sekali. Anda dapat meminta saya membantu membawakannya untuk Anda. Tidak ada gunanya membuat saudara iparnya lelah." "Itu benar. Sudah kubilang kamu tidak perlu melakukannya. Biarkan Callum yang melakukannya. Pria seperti mereka lebih kuat," kata Nenek May. Ia berpikir dalam hati, lihatlah bagaimana Callum. Dia tahu bagaimana bersikap perhatian kepada orang lain. Hanya saja Zack seperti gunung es yang tidak tahu bagaimana bersikap. Mengkhawatirkan sekali. Nenek May mengakui pada dirinya sendiri bahwa ini mengkhawatirkan. Tetapi tidak sedikit pun hal itu terlihat di wajahnya. Bab 254. Serenity, apa semua ini? Callum telah mendeteksi bau makanan laut. Ini makanan laut. Seorang teman saya membawanya kembali setelah berlibur di tepi pantai. Dia memberiku sangat banyak. Semuanya segar. Dan aku serta kakakmu tidak bisa makan sebanyak itu. Jadi aku memberikan beberapa kepada kalian untuk dibawa pulang dan dimakan. Callum mencuri pandang ke arah neneknya. Melihat dia tidak menolaknya, dia berkata, "Ini banyak. Makanan laut adalah sesuatu yang dimiliki keluarga mereka. Namun, karena itu diberikan oleh saudara iparnya, dia sebaiknya membawanya pulang. Nanak, jangan lupa memberi semua orang porsi untuk dicoba." Serenity dengan cermat menyiapkan porsi untuk setiap unit keluarga yang dimasukkan ke dalam jaringan individu. Sesampainya di rumah, yang perlu dilakukan Nenek May hanyalah membagikannya porsi demi porsi. Mereka terbagi rata. "Baiklah, aku akan melakukannya." Nenek May menunggu Callum menaruh makanan laut di bagasi sebelum masuk ke mobil. Ia kemudian berkata kepada Serenity, "Serenity, aku mengirim pesan kepada Zack tadi. Menyuruhnya datang dan makan bersamamu sesudah kembali dari kantor. Dia seharusnya sudah dalam perjalanan. Callum bekerja di perusahaan yang sama dan Callum sudah ada di sini. Anda harus bergegas dan membuat makan malam. Anda tidak perlu mengantarkan kami." Serenity terdiam sejenak. "Nenek, seharusnya kamu bilang begitu lebih awal. Aku berencana memanaskan sisa makan siang dan hanya cukup untukku. Jika kamu mulai menyiapkan makan malam sekarang, kamu akan tetap tiba tepat waktu. Ayo." Zack selalu bekerja sampai larut malam. "Masak beberapa hidangan tambahan untuknya dan pastikan dia kenyang," kata Nenek May. Serenity tidak bisa berkata tidak di hadapan Nenek May. Setelah mengantarnya pergi, Serenity ditinggalkan sendirian di toko buku. Dia buru-buru mengambil teleponnya untuk mengirim pesan kepada Zachary, untuk memberitahunya agar tidak datang karena dia terlalu malas memasak untuknya. Tetapi dia ingat bahwa dia telah menghapus nomornya setelah membuka pesannya. "Tidak, tunggu." Dia menghapus nomornya terlebih dahulu. Setelah memikirkannya, Serenity memutuskan untuk membuka blokir nomor Zachary. Jika nomor telepon Zachary dapat tersambung, ia berpikir akan menghubunginya. Serenity kemudian memanggil Zachary. Teleponnya berdering tepat di depan pintu toko bukunya. Zachary tetap mengangkat teleponnya. Faktanya bahwa dia meneleponnya telah membuat Zachary tahu bahwa dia telah membuka blokirnya. "Seren," suara Zachary yang serak dan memiliki daya tarik tersendiri. Serenity berpikir dalam hati, kalau saja dia punya fetish suara, dia pasti akan jatuh cinta pada Zachary setelah mendengar suaranya. Untungnya, dia tidak memiliki fetish suara. Tapi hal itu menghentikannya untuk menyukai suara pria itu. "Ada apa? Aku ingin memberitahumu untuk tidak datang lagi."
Aku terlalu malas untuk memasak lagi. Tapi karena kamu sudah ada di sini, lupakan saja. Aku akan mengambil seporsi nasi putih untuk dibawa pulang dan menghangatkan sisa makan siang. Kita hanya akan mencukupi makanan ini. Serenity keluar dari tokonya dan menutup telepon ketika dia melihat Zachary. Apakah kamu ingin makanan yang lain? Saya akan membantu mengambilkan apapun yang ingin Anda makan. Zachary menjauhkan telepon dari telinganya dan memasukkannya ke dalam saku celananya. Ia berusaha sebisa mungkin agar ekspresinya sedikit lebih lembut dan suaranya tidak terlalu dingin. Seporsi nasi putih saja sudah cukup, tidak perlu makan yang lain. Baiklah, apakah Anda terburu-buru untuk kembali bekerja? Jika tidak, bantu aku menjaga toko sebentar. Saya akan pergi ke restoran terdekat untuk membeli nasi. Bantu aku memanaskan makanannya juga. Zachary terdiam beberapa saat sebelum akhirnya setuju dengan muram. Baiklah, agar bisa berbaikan dengan istrinya. Zachary yang hebat harus makan sisa makanan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe.